Dan lihat ini agak unik. Ini agak tiga grup pemerintah, tentu saya Menteri Agama dengan juga ini Wagub, kemudian pengusaha, dan ketiga pemuda-pemuda mahasiswa dan rektor. Maksud kita adalah karena itu tiga tujuannya. Pertama, untuk selalu meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan. Lebih penting lagi karena Indonesia dan Afrika Selatan ketua bersama daripada Konferensi Asia Afrika yang kemarin kita laksanakan. Dan perlu selalu kita membina hubungan dengan negara-negara Afrika di samping Asia. Kedua, karena itu hubungan ekonomi sangat penting. Hubungan ekonomi ini Afrika Selatan termasuk yang mempunyai ekonomi yang sangat kuat pada dewasa ini. Mata uangnya nomor 3 di dunia kekuatan. Waktu saya di perdagangan, kita membuat Indonesian House tahun 2000 di Afrika Selatan. Tentu ini juga ingin dikembangkan terus-menerus perdagangan ini. Karena itu teman-teman pengusaha, Kadin menyertai rombongan kita ini. Kemudian yang ketiga ialah pada besok kita akan menghadiri, karena lebih tepatnya terbatas sehingga karena kenegaraan betul istana, sehingga tidak semua, minta maaf, tidak semua bisa hadir. Ialah penghargaan tertinggi kepada National Order, penghargaan nasional kepada Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ini adalah seorang pahlawan nasional luar biasa. Tidak ada pahlawan nasional di Indonesia yang mempunyai, nanti besok ini mempunyai double pahlawan nasional. Pahlawan nasional di Indonesia 2 tahun lalu, dan pahlawan Afrika Selatan ini besok. Walaupun beliau ini hidup 300 tahun yang lalu, berjuang 300 tahun lalu. Ini karena itu kita undang teman-teman rektor, di samping kita semua rektor, KMPI dan mahasiswa, untuk kita bukan ya semacam napak tilas, tapi ingin kita generasi muda ini memberikan penghayatan bagaimana kehebatan daripada pahlawan kita pada zaman dahulu. Sebenarnya di Afrika Selatan bukan hanya Syekh Yusuf, ada ulama dari Ternate, ada ulama dari Sumbawa, Tuang Guru yang dianggap keramat. Tetapi karena yang Syekh Yusuf ini perjuangannya di mana-mana, ini luar biasa. Dia perjuang di Makassar, perjuang di Banten, perjuang di Kolombo, dan perjuang di sini. Karena itu juga ini wakil gubernur Banten dan ketua DPRD Banten serta rektor dari Universitas Banten. Kalau Anda tahu, di Banten koremnya namanya Maulana Yusuf. Jadi ini dan karena dia berangkap macam-macam. Dia ulama, dia pahlawan, dia panglima perang, dia penulis buku, dia pimpinan tarekat. Nanti kemudian kita kunjungi, kita mempunyai daerah Makassar. Jadi bukannya karena saya dari Makassar, bukan, tapi kita kunjungi daerah Makassar di Afrika, di Cape Town. Nanti akan Anda bayangkan kita semua bagaimana 3 tahun lalu Syekh Yusuf berjuang di gurun-gurun itu, di bukit-bukit itu, di rantai dan berjuang beramal. Inilah suatu makna. Jangan, ini banyak wartawan yang menanyakan apa ada hubungannya dengan 1 Oktober kenaikan BBM sehingga diundang. Masih tidak sama sekali. Tidak ada hubungannya. Hanya memang karena penghargaannya itu harus besok, gitu kan. Sekiranya bisa ditunda nanti Oktober, saya minta tunda, tapi yang menentukan mereka. Jadi besok. Jadi tidak ada lain. Tidak ada kaitannya. Tentu ada yang menanya juga, apa ini tidak kebanyakan? Ya memang kebanyakan dalam artian, tapi kalau saya berangkat sendiri, 2 orang sama ongkos ini pesawat. Jadi kalau lebih 100 yang ikut, ongkosnya sama. Ongkosnya sama. Ini melanjutkan yang presiden. Iya.
presiden. Dan juga ini pesawat sudah di charter selama 1 bulan oleh, kalau Bapak Presiden dulu 2 minggu, dikasih 1 minggu ya saya pakai seminggu lagi, jadi itu 3 hari lagi, jadi tidak ada soal. Malah kalau tidak dipakai Garuda rugi karena sudah disiapkan. Itu ada kan? Kalau kita terpakai ada rugi kan? Iyalah, karena sudah tidak 1 bulan dan tidak jalan. Itu hanya untuk saja, untuk ilustrasi saja. Tapi yang paling penting bukan itu. Berapa pun kita bayar untuk memperlihatkan kepahlawanan, bukan soal biasa makanya tidak. Tapi ilustrasi saja bagaimana kepahlawanan nasional yang akan diteruskan oleh generasi muda akan datang ini. Nah, tentang siapa saya Yusuf, ini ada Profesor Abu Hamid. Profesor Abu Hamid ini Rektor Universitas 45 di Makassar, Rektor perusahaan di Unhas, yang akan menyampaikan siapa itu saya Yusuf. Tentu Anda ketahui banyak, walaupun dia tidak sepopuler dengan Pangeran Diponegoro atau Imam Bonjol, mungkin karena keterlambatan sejarah di Makassar sehingga tidak terlalu banyak diketahui orang ini. Dia ini asli Makassar. Asli Makassar itu selalu mempergunakan 3 ujung katanya. Ujung lidah kan? Ujung lidah, ujung padi dan ujung itu kan. Orang di Banten dia kawin dia anaknya Raja Banten kan. Sultan Banten itu Tayasa. Itu hebatnya tuh. Tidak semua orang Makassar bisa begitu. Pak Abu Hamid. Apa maksudnya? 11 tahun beliau berangkat ke Hijaz, Saudi Arabia untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pada masa itu pengetahuan yang berkembang di Hijaz di Saudi Arabia adalah pengetahuan Islam yang umum dan pengetahuan tarekat. Setelah 15 tahun di Mekah, beliau sudah membuka pengajian di Masjid Haram. Banyak orang dari Indonesia, Hindia Belanda pada waktu itu belajar sama beliau. Tetapi di dalam sejarah tidak disebut ulama Makassar, tapi disebut ulama Jawi. Karena yang banyak pada waktu itu naik di Mekah adalah dari Jawi, ulama Jawa. Pada saat itu Sultan Banten mengetahui. Dipanggillah beliau ke Banten untuk menjadi mufti besar, kali besar di Banten. Pada saat itu Sultan Banten sedang memperbesar kerajaannya. Diangkatlah beliau sebagai kali besar, kemudian dikawinkan dengan putri dari Sultan Ageng Tirtajasa. Sesudah beliau menjadi menantu dan sangat populer di daerah Banten, daerah Sunda pada umumnya, Sultan Ageng Tirtajasa mengalami perang dengan POC yaitu Belanda. Pada saat itu kebetulan Belanda mengadu domba antara anak Sultan Haji dengan bapaknya Sultan Ageng Tirtajasa. Akhirnya timbullah perang 1682. Tahun 1682 Sultan Ageng Tirtajasa mengangkat anaknya, ada 3 orang anaknya diangkatnya panglima perang. Syekh Yusuf menantunya diangkat juga sebagai panglima perang. Setelah 3 orang anaknya sudah meninggal, tinggal Syekh Yusuf yang melanjutkan perang selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Berperang, kemudian diburu dia sampai di belakang Mandala, di belakang Bandung. Di situ dia membuat markas di Mandala. Jadi Mandala ada suatu markas Syekh Yusuf, kemudian ditangkap oleh Belanda, oleh sordadunya nama Pak Apel. Dibawa ke Cirebon, kemudian dibawa ke Batavia, dimasukkan di dalam benteng. Setelah 15 hari di benteng, orang-orang Sunda, orang-orang Banten, bila mana melihat sirinya yang sudah dikunyah oleh Syekh Yusuf, diambil oleh orang Sunda, dijadikan jimat. Belanda menjadi heran apabila yang ditahan terus-terus di sini, akhirnya bisa memberi pengaruh kepada rakyat Banten. Maka dibuatlah ke Sri Lanka, yaitu Kolombo, di tengah masyarakat Buddha. Setelah kurang lebih 1 tahun di sana, di dalam masyarakat Buddha itu beransur-ansur menganut agama Islam, sampai pengaruhnya sampai ke India. Banyak orang-orang India datang belajar. Bahkan Raja Aurangzeb di India mengatakan, jagalah nama ulama itu supaya tidak tersinggung hatinya. Ini Raja India mengatakan pada masa itu. Tetapi jemaah haji yang kembali dari Mekah singgah
di Kolombo ambil air, ambil kayu, kan masih kapal apa waktu itu. 3 bulan lamanya berguru pula kepada Syekh Yusuf. Syekh Yusuf juga menitipkan surat kepada Raja Banten, ya, kepada Raja Goa, dan kepada raja yang ada di Minang. Yaitu apa titipan suratnya? Janganlah memberi hati kepada mata putih, tetap memberontak kepada Belanda. Nah, itu suratnya. Jadi terjadilah pemberontakan di belakangnya. Syekh itu sudah jauh dibuang, dia hanya bersenjatakan tasbih. Kenapa bisa memberontak lagi di Indonesia? Maka dia dibuang lebih jauh lagi ke Cape Town, ya, Cape Town, dengan 49 pengikutnya. Jadi 12 orang anaknya, 12 orang panglimanya, santrinya, kemudian 2 orang pembantunya, 49 orang semua di sana. Tiba di sana tahun bulan April, disambut oleh Gubernur Jenderal Cape Town yang bernama Andrian, kemudian dimasukkan dalam penjara. Sembahyang pertamanya Syekh Yusuf dalam penjara. Nanti sebentar kita lihat di Cape Town, ya, dalam penjara itulah yang ditandai mulai masuknya agama Islam di Afrika Selatan. Di Cape Town sendiri kurang lebih 110 masjid sekarang. Jadi orang-orang Melayu di sana itulah yang menganut agama Islam. Sesudah 15 hari di benteng, Belanda melihat bahwa sangat besar pengaruhnya kepada budak-budak atau buruh-buruh yang bekerja di benteng. Maka dia dipindahkan dia. Disitulah
minta duit ya. Masa? Tuh minta duit, laki-laki itu. Indonesia. Ibu sekalian yang kami hormati, Wapres juga diundang oleh Presiden Thabo Mbeki untuk menghadiri besok pagi jam 10. Nah, ini merupakan suatu sama, Pak. Nah, sekarang ternyata beberapa bulan kemudian oleh mereka sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ini dihuni oleh orang-orang Barat. Atas kami katakan kepada mereka, kita bisa membangun secara keseluruhan biaya yang kita tanggung. Fort Ramat Makassar. Dan ini akan menjadi masjid di Makassar itu akan jadi. Tapi sekali juga gunungan untuk Bapak Presiden dan sebagian dari forum, maka ternyata mempunyai makna yang sangat tinggi. Jakarta. Nah, ini merupakan salah satu modal buat kita bahwa harapan dari Bapak sekalian. Karena itulah kami pada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teknologi seperti ini kadang-kadang di sini lebih duluan baca koran Indonesia daripada kita di Jakarta. Mungkin kita masih tidur, di sini orang sudah baca Kompas di internet atau tiap hari baca. Jadi pengetahuan tentang tanah air tidak jauh beda, walaupun mungkin yang kurang ya apa melatar belakangnya. Tapi seperti sampaikan tadi Pak Dubes, yang penting juga ialah sebenarnya apa yang dapat kita pelajari dari Afrika Selatan ini untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan bahwa hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kita. Kalau tentang tanah air, saya kira tentu diketahui semua, ada yang baik, ada yang buruk, tentu di mana-mana begitu. Yang baik tentu keadaan lebih aman, tapi ada flu burung lagi menakutkan sedikit orang, kemudian BBM mau naik banyak demo, ya itu saja yang penting hari-hari ini. Yang lainnya oke-oke saja semuanya, ya. Memang kita banyak mengerti ekonomi kita tidak sebaik apa yang diharapkan, tapi itu terjadi di mana saja di dunia ini akibat harga BBM di dunia ini yang menyebabkan masalah-masalah. Tapi so far saya kira dapat dipahami. Memang yang berbeda dengan banyak negara, kita daerah demokrasi yang sangat terbuka, sangat demokratis, sangat bebas, menyebabkan bahwa terjadi suatu keterbukaan juga informasi, keterbukaan demokrasi, sehingga asal ada sedikit saja tentu kadang-kadang masalahnya membesar, diprotes apa itu wajar-wajar saja. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan kalau negeri kita terlalu banyak suara-suara sepertinya itu biasa saja dalam suatu negara demokrasi seperti itu. Jadi saya yakin bahwa memang khususnya minggu-minggu ini karena BBM mau naik, tapi saya yakin juga karena kita kasih kompensasi yang wajar, yang lebih besar, sehingga juga tidak akan banyak suatu efeknya nanti dapat kita sama-sama kendalikan. Itu hal-hal pokok saya kira yang terjadi, yang semuanya kita tahu juga dari pemerintahan apa saja dari negeri tanah air. Yang penting, karena saya katakan mungkin hadirin lebih banyak dari Jakarta dari yang ada di sini. Tentu sebenarnya apa yang dapat kita fahami daripada hubungan-hubungan kita dan juga pengalaman dari negeri ini. Afrika Selatan ini saya kira negara yang paling kaya di seluruh Afrika. Justru negara yang paling stabil ekonominya, politiknya, dan antara seluruh negara di Afrika. Demokratis, tapi kalau dari sisi
politiknya tentu kita semua tahu bahwa di mana orang belajar tentang rekonsiliasi, kita juga ikutan buat undang-undang tentang KKR, rekonsiliasi. Setelah ada undang-undangnya kita bingung, kita mau rekonsiliasi dengan siapa gitu kan, kadang-kadang. Kalau di sini jelas rekonsiliasi dengan siapa antara hitam dengan putih, waktu apartheid kan terlalu jelas. Kita sendiri tidak jelas mau rekonsiliasi dengan siapa, sehingga undang-undang sudah disetujui DPR tidak jalan. Nah, karena memang mau dengan siapa kan. Tapi ini yang paling pokok, spiritnya tentu yang kita ingin tiru. Spiritnya ialah memaafkan tapi tidak melupakan. Forgive but not forget, gitu kan? Artinya sesuatu yang dihelaskan selalu terjadi. Tapi mari lihat kita ke depan, gitu kan? Dengan masa lalu sebagai pelajaran. Itu saya kira suatu esensi yang untuk bangsa yang besar seperti kita selalu penting untuk menjadi acuan dan pelajaran. Banyak kasus di tanah air sepertinya sejak Aceh. Kalau kita ingin selalu menyalahkan siapa, tidak melupakan, tidak juga memaafkan, maka tidak pernah terjadi ini masalah-masalah. Syukurlah bahwa pemahaman-pemahaman itu makin kita pahami bagaimana orang mengelola negeri yang besar seperti ini dengan prinsip seperti itu. Itu hal yang pokok dari prinsip kehidupan kemasyarakatan yang kita harus pelajari, sehingga begitu terjadi suatu perubahan sistem di sini tidak terjadi destruktif, kan gitu Pak ya? Tidak terjadi suatu pengerusakan aset yang terjadi sama dengan di negara-negara Afrika Sahara gitu kan. Ya, mulai dari Zimbabwe ke atas sampai ke Gabon, sampai ke Uganda, ke mana terjadi suatu pengerusakan karena begitu kebencian kepada antara hitam dan putih sehingga menyebabkan menjadi kembali miskin. Tapi di sini dia merubah, dan kita tentu di sini dengan kebesaran Mandela itu menjadi suatu bahagian kepemimpinan negeri ini yang menjadi masalah itu. Itu dari masalah politik. Kita mengenal juga bagaimana
Balik. 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 That is brought to us not only members of parliament and a very large media contingent from Indonesia, and I think that in its own just demonstrates the interest that is there on South Africa. The framework of our discussion this time builds on a very strong foundation. Amongst Bandung 1955 is a very important landmark for both countries. Chairs that are meant to take forward the strategic partnership that has evolved out of the relationship between Asia and Africa. And specifically to the bilateral relations, the areas of focus that we have identified are cultural. You will be aware that yesterday Sheikh Yusuf was awarded the Order of Oliver Tambo by our President and the people of South Africa, and that later today there's a big occasion in Makassar which continues the celebration about his life, the place that he lived in when he was in South Africa, and the fact that the people of Cape Town in particular have embraced his name, his leadership. And the same sentiment, I think the Vice President was telling me, you can find when you are in Indonesia, in Makassar, and he happens to come from that part of the country. So he's just said that he's just come from Makassar in Indonesia to another Makassar in South Africa. And my name Yusuf too. And he's also, I think they are the Makassar. Other aspects, some of the new developments that is coming up about the history. We are hoping that a relationship between young people, so something that I'm also very keen and passionate about. So I think both of us will make sure that we strengthen some kind of an exchange between students for both cultural and educational purposes. Already we do have students from both countries that are studying either in Indonesia and here. Tourism is an arrangement which will then make it easy to travel. Made me to take note. The of the globe is smaller at the bottom, so we will be looking at how we take in whose favor the trade balance is in. Maybe the Vice President will feel strong about saying that, but we're working on it. Thank you very much. Thank you, Madam Deputy President. Thank you for the invitation for visiting so beautiful countries. My wife say, why you only 2 days here? It should be 1 week. That's why I am very sorry that only usually leave today, but it should be another days will be coming after Deputy President come first to Bali after that. First, we have a big delegation to visit here because we come here for 4 reasons. First things, to tightening relationships between Indonesia and South Africa. Histories, relationship politically, and here. We are thankful that only Indonesians have this year have inaugurated awarded 2 Oliver Tambo Awards, first for President Sukarno last April, and Sheikh Yusuf this year. I told Deputy President, Sheikh Yusuf not Indonesian, he's African, because only was born in Makassar.
Why? Because that time no passport, no visa, and then since you came to country, you are African. Not you have no Indonesian at times, madam. That's why. But for Indonesian, he's Indonesian, die in South Africa. This different way. That's why they have 4 cemetery. There are cemetery in here, cemetery in there. Cemetery in Banten, I don't know why so many cemetery, but all people believe there's Yusuf there. There's a very big people who, and that's why we come here to say thanks for this award of Lepanto yesterday, to make a demonstration how the relationship between two countries so long and so high respected workers. Besides that, we of course usually increasing the economic relationships between two countries. We are talking not only the how, but we are now working to make a number, targeted number, how we can increasing 1 billion, 2 billion in how many years, targeting times, and our people, we do that because we have so many communities who needed each others. We understand how increasing the investments and property here. We have many things we can do together. The same as tourists, how lovely the countries each others, and how we can move the person to, because the loveliest countries can be with. The same as education, as Mio mentions, by Deputy Presidents, that we can increase. This way we send our youth students here and 10 presidents of university to see the possibility of cooperations, to see how we can learn each other's. I think they will be successful, and we waiting the youth leader of South Africa to come to our country to do the same, and then we tightening the relationship for the futures, because our era will be finished maybe 10, 20 years, 10, 25, 20 years, but new era will come. The only youth relationship will be strengthening the new era when they come, and that's why the relationship is not only in our times, but our new youth will be continuous in the relationships. And again, thank you very much. We hope that will be strengthening as in Africans partnerships will be showing. We are very higher responsibility. Indonesians and South Africa is the co-chairs of South Africa's conference, and of course, if we can perform relationship between, of course we can perform the other's relationship in that sense. Thank you very much for this occasion, Excellency. Thank you. The area of cultural cooperation, the possibilities of building Indonesian descent, especially here in the Western Cape, who have over the years nurtured a relationship between our two countries. And as part of that, one of the things that we have uncovered by people of Indonesian descent here in the Western Cape, found the Mali manuscripts earlier in the year, they found a treasure trove of South African culture, those writings, so that they can be translated and therefore made available. Thank you. Here, I don't see that there is some memorandum of understanding to be signed between the two. Other engagements, and they needed time to finalize the agreements, but we were not going to wait for that. We wanted our own share of limelight. So we proceeded with our visit anyway, but we're supporting the two ministers for the visit that is scheduled for the first part of the year, January, February, as it were. Our president has also invited the president, so also that is also scheduled for next year. During that time, we probably will be readier for the tourism and cultural. There is already agreements, and maybe the Deputy Minister of Foreign Affairs may just want to, or the Minister of Foreign Affairs elaborate on what is already signed. And yes, sir. Concerning many relationship between Indonesia and South Africa, in business sides, MOU not so important. Important is the realities, implementation of the 100 MOU can be signed, but without implementations. But now on we have expo in Johannesburg, and next November we have another expo. Trade will be
grows accordingly. The most important is not only is what we design, what important what we do. This is they are asking domestic problems. Excellency. Can never trust the journalists. Just for inform that usually in Indonesia we highly subsidize our fuel price. No here. For performing how the price of fuel here, just for comparison for fuel price in the price per liter. 1.2 let's it means around 15,000 rupiah compared with 2,000. Too low, only 1/7 between our country. That's why we should increase the starting 1st of October. And they say not a very high demonstration. We say, okay, you demonstration, we hike it, it's no problem. That's why I back on 29th. It means there are room for students to one-day demonstration before we hike the anymore. But just for mention, we with us only 30 students with me. There are still 1 million students left in Jakarta. I can demonstrate on behalf of them. It's no problem. This man in Johannesburg last night. It's like I have no doubt that this great South African would like this country to prosper and would not want this tragedy to be used in any way to foil the progress of our country. I think that as the people of South Africa and as a country, we're shocked and saddened, and this is a real tragedy. And we hope that all will be done by our law enforcers to make sure that they investigate thoroughly and quickly so that we can rebuild the confidence in our country. But obviously for the family, it's a tragedy and our heart goes for them. On our cabinet, meeting on 30th of September. But of course, we still subsidize, but not as higher than now. Okay, and on. Thank you. Brings us to the end, and let's allow the Vice President to give first, and then you can also. Oh, di mana daerah mana? Emang kena roaming kan, mendingan telepon. Oh, Pak Harto yang bangun ya? Pak Harto pernah ke sini. Oh, hubungan. Kita mau jadi wapres. Nggak mau bicara di Seyusuf setelah jadi Indonesia. Di sana di Makassar. Sama Banten. Iya. Jadi lah ya. Ah, iya. Lutfi Hamidi, Pak. Oh, Mas Lutfi. Oh, ya tahu saya kenal. This is Wapre, Vice President.
Salam. Find the wall there. بديع السماوات والأرض رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Our great honored guest, Ibrahim Rasool, to lead us down the steps. And we ask those who are here, please remain standing so that... For women, especially those standing outside, there's accommodation for you upstairs in the masjid with security. He is fighter, he is ulama, he is philosopher, he is writing so many books about Islam. That you are here treats our long history in the relationship compare Indonesia and South Africa. History is we are relationship. We are both co-chairs of ASEAN African Congress. We have economic relations. Cool. Oh, SLK kelas CL. Iya. Biarkan saja. Bagus. Kita bikin begitu seperti banyak orang. Orang pasca dan sebagainya di Manado sama di Papua. Kita semua.
Iya. And will you please remain standing now for dignitaries from the Republic